Selamat pagi Pak Pugu. Selamat pagi. Pak Gadis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pemirsa BKTV, saat ini saya mencoba berkunjung ke kantor beliau, Dinas BTSP yang mengurusi berbagai macam perizinan di Kota Bontang ini. Langsung ketemu dengan beliau, Pak Pugu. Selamat pagi Pak Pugu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa BKTV, saya ingin bertanya ke beliau tentang persiapan atau tahapan ya dari Mall Pelayanan Publik. Pemirsa BKTV, saya kira sudah banyak mendengar kemarin-kemarin di berita di berbagai media bahwa Kota Bontang akan menciptakan sebuah ini bisa dikatakan ide-ide cemerlang untuk improvisasi membuat sebuah pelayanan yang nyaman dan mungkin terbaik menurut pemikiran Pak Pugo. Seperti apa pelayanan itu? Saya coba bertanya kepada beliau. Pak Pugo, sudah banyak orang mendengar Pak Pugo telah menciptakan atau mencoba untuk membuat sebuah regulasi yang memang dibutuhkan masyarakat. Kami hanya mendengarnya namanya MPP. Pak Pugo bisa menjelaskan nggak MPP itu seperti apa? Jadi MPP adalah singkatan dari Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik itu adalah secara prinsip sebagai one stop service. Okay. Jadi seluruh proses rangkaian perizinan bisa dilakukan dalam satu tempat. Okay. Mulai dari mungkin kependudukan, keimigrasian, termasuk juga proses-proses izin-izin lainnya sampai pada izin usaha pun nanti akan kita pastikan tidak ada berubah. Nah ini memang Mall Pelayanan Publik ini di Kalimantan khususnya itu baru satu yang ada di Kota Samarinda sebagai percontohan. Sedangkan di Indonesia sampai sekarang baru sekitar 20 seluruh Indonesia. Tentu ini menjadi harapan kita bersama bagaimana Bontang mempersiapkan diri untuk memiliki atau menyelenggarakan mall pelayanan publik yang mengintegrasikan seluruh layanan publik, bukan hanya layanan pemerintah daerah, tetapi juga layanan instansi ketiga seperti kepolisian, di BPJS, termasuk juga beberapa layanan lain, termasuk juga perbankan. Oke, Pak Pugu, tentunya kalau ini memang sedang dilakukan, tentunya Pak Pugu punya dasar ya, dasarnya sebagai penciptakan ini, itu apa? Ya, penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik mengacu pada Permenpan RB nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Nah, di sana secara teknis diatur pentahapannya, apa yang dimaksud Mall Pelayanan Publik dan bagaimana nantinya penyelenggaraan itu bisa betul-betul menjawab atau merespon harapan masyarakat tentang kebutuhan layanan publik. Nah, di tahun pertama ada beberapa kota yang menjadi percontohan di tahun 2017, 2018 juga. Nah, di tahun 2019 sebetulnya kita juga sudah mencoba sudah mengajukan pengajuan ke Kemenpan RB. Namun ternyata beberapa tahapan itu belum selesai. Jadi kita mencoba di tahun ini, alhamdulillah dengan Kemenpan RB kita sudah komunikasi dan sekarang dalam supervisi pemantauan dari pihak Kemenpan RB. Semoga bisa kita progresnya bisa kita pastikan di tahun ini mantap, tahun depan sudah bisa berdiri nanti yang luar biasa. Artinya apa yang sudah Pak Pugu lakukan itu memang sudah menjadi harapan masyarakat khususnya di Kota Bontang. Nah, kira-kira Pak, saya ini masih agak bingung membayangkan. Kira-kira menurut Pak Pugu, biar masyarakat tuh agak mudah menggambarkan itu akan seperti apa sih nantinya? Ini contoh kecilnya seperti apa gitu biar masyarakat lebih mudah menganalisis. Contohnya mungkin gambaran umumnya mungkin kalau kita biasa jalan-jalan ke mall ini di mall itu kan banyak tenan-tenan ada yang mau makan display yang makan mau bisa minum, yang mau nonton bioskop, yang mau bermain anak-anak dan sebagainya. Nah, di Mall Pelayanan Publik juga sama. Di sana mendisplaykan seluruh layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Baik swasta maupun pemerintah. Ini yang kita akomodir. Nah, jadi ya nanti mungkin jangan kaget kalau ada orang nikah di Mall Pelayanan Publik. Karena itu akan disiapkan juga dari Kementerian Agama juga kita rangkul. Dan sekarang
sudah ada 20 instansi yang Sudah ada 20 instansi. siap bekerja sama dengan PTSP Bontang untuk masuk di dalam mall pelayanan publik. Dan tentunya akan bisa berkembang lagi itu. Ya betul, akan berkembang lagi dan harapan kita juga sejalan dengan itu tentu masyarakat juga dimudahkan ya dengan dalam proses layanan tadi. Nah, untuk mengarah ke sana Pak Puguh, Pak Kadis, langkah-langkah saat ini apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Bapak sehingga ini mempercepat konkret terhadap ini? Ya, kita sudah ada beberapa tahapan ya sudah kita lakukan. Yang pertama presentasi ya dari tim kita sendiri kepada instansi-instansi yang rencananya kita mau ajak bergabung di MPP, itu sudah kita laksanakan di tahun lalu. Yang kedua pernyataan komitmen kepala daerah dan ketua DPRD dalam penyelenggaraan tadi mulai dari penyiapan anggaran dan sebagainya, produk-produk hukum daerah yang harus kita penuhi dalam proses tahapan tadi. Yang ketiga, kita juga melakukan MOU, penandatanganan dengan seluruh instansi yang kerjasama. Kemarin sudah 20 instansi. Sudah 20 sudah MOU. Ya. Dan di tahap kemarin sebetulnya kita gedungnya rencananya untuk gedung PTSP, ternyata ada perkembangan. Kita akan mencoba nanti gedung itu akan satu komplek dengan imigrasi, yang nantinya imigrasi insya Allah bulan April sudah running. Kami akan menyusul. Imigrasi sudah running ya? Sudah running. Jadi harapan kita gedung itu nanti berhadapan dengan imigrasi. Di sana kita sudah juga proses penetapan lokasi untuk mall pelayanan publik. Dan di tahap sekarang sedang berproses perencanaan gedung untuk desain gedung. Jadi harapan kita mungkin karena kita lebih pada pendekatan kesannya rileks ya. Jadi pelayanan yang rileks itu harapan kita desainnya juga nanti seperti bayangan kita di mall-mall seperti itu. Jadi lebih santai. Terus ada juga mungkin tenan-tenan nanti makanan minuman juga akan kita hadirkan, mengekspor UKM kita di sana. Jadi selayaknya sebuah mall ya. Cuman di situ isinya lebih banyak kepada pelayanan-pelayanan yang akan diisi oleh pemerintahan dan swasta seperti itu ya. Paling mudahnya seperti itu pemirsa. Nah, kira-kira Pak Puguh, tempatnya yang sudah disiapkan di mana ini? Ya. Jadi kemarin perkembangan terakhir ya, setelah rencana kemarin di gedung sini sepertinya kurang representatif, kita mencoba membangun gedung yang baru dan tempatnya tadi sempat saya singgung di kemungkinan besar ya? Ya, sudah kita tetapkan. Jadi posisinya berada di belakang kantor KPU. Jadi satu komplek dengan imigrasi, Kementerian Agama, dan juga di depan nanti ada BNNK ya. Jadi satu lingkungan. Jadi satu lingkungan itu akan artinya kalau memang itu dibangun, tentunya bangunan itu sudah menjawab kebutuhan yang Pak Puguh bayangkan ya. Ya mirip-mirip mall tapi memang isinya adalah pelayanan-pelayanan dan tadi dibilang ada mungkin kuliner juga ada di situ, termasuk juga mungkin kerajinan atau apa ya selayaknya mall. Ya, kita sedikit mungkin ditambah biasanya kalau di MPP biasanya kan fokusnya hanya pada layanan publik, tapi kita juga ditambah promosi daripada pemerintah Kota Bontang untuk pengembangan UKM kita. UKM kita akan disiapkan di situ. Kita siapkan juga. Mungkin desain nanti yang kekinian kan sekarang lagi ngetren rooftop cafe ya. Kita juga siapkan nanti rooftop cafe ada juga di atas gini ya. Jadi lebih jadi benar bersahabat benar ini. Dan ini yang paling penting. Tadi Pak Puguh bilang bahwa ini bisa jadi satu-satunya di Kalimantan dan di daerah-daerah lain ya. Terus kira-kira apakah benar demikian itu? Di daerah lain yang sudah ada, terusnya di Kalimantan seperti apa? Ya, yang sudah berjalan sekarang di Kalimantan baru satu di Samarinda. Samarinda ya. Samarinda ditetapkan Permenpan di tahun 2018 sebagai percontohan untuk wilayah Kalimantan. Jadi baru satu dan sekarang sedang berproses kita ya. Sudah 2019 kemarin sudah kita awali dengan beberapa koordinasi ke Kemenpan RB. Terus beberapa persiapan awal yang juga kita sudah siapkan. Tentunya harapan kita di tahun ini semoga lebih matang lagi dan di tahun depan insya Allah harapan kita 2021 sudah bisa berdiri mall pelayanan publik. Dan kalau bisa lebih bagus daripada Samarinda ya? Insya Allah. Ya, ya Pak Puguh, kira-kira dari sekian yang sudah kerjasama 20, ada bisa disebutkan sedikit saja kira-kira apa sehingga masyarakat punya bahan, Boleh.
Jadi yang pertama dari Polres Bontang ya. Polres Bontang, karena banyak ya SIM Polres Bontang ya. SIM, SIM, dan STNK, STNK, apa-apa. dan, dari Samsat sendiri ya untuk SNK dan sebagainya. Terus dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, terus dari Kementerian Agama. Nah, jadi nanti Kementerian Agama ini nikah juga bisa di sana, nanti kita juga siapkan tempatnya. Nah, terus dari beberapa perbankan, misalnya kemarin BNI sudah mulai beberapa perbankan ya. Bangka Tintara. Kalau pelayanan pemerintahan Semuanya akan di pemerintahan sana? otomatis di sana. Untuk pemerintah daerah secara otomatis, karena pelayanan untuk pemerintah daerah sudah diwadahi dalam Perpali PDSP, sehingga secara otomatis mereka akan masuk bergabung dalam MPP. Pak, kira-kira menurut Pak Pugu sendiri sebagai kepala dinas, apa sebenarnya yang terbenam dalam hati Pak Pugu membuat seperti itu? Ya, sebetulnya yang paling harapan kita begini, di masyarakat kita biasanya sangat berharap ketika ngurus sesuatu dalam satu proses dia membutuhkan proses sebelumnya. Oke. Di proses sebelumnya itulah terkadang kita harus pindah tempat lagi, harus geser kemana, sehingga untuk mencapai satu end proses izin tadi mereka harus beberapa mobile gitu. Iya. Nah ini tentu akan membutuhkan waktu dan juga cost yang mungkin Betul. juga cukup repot ya. Termasuk waktu yang panjang. Ya. Dan itu harapan kita nanti dengan hadirnya seluruhnya ada di satu tempat, sehingga masyarakat tidak akan susah lagi. Mereka waktunya bisa dihemat. Yang kedua juga proses layannya juga bisa lebih dipercepat karena konfirmasi antar beberapa institusi tadi lebih mudah ketika mereka sudah ada di dalam satu gedung. Ada kecenderungan masyarakat masih pesimis terhadap apa yang Pak Pugu lakukan. Bagaimana Pak Pugu menilai masyarakat yang pesimis itu? Ya, jadi memang tidak semua masyarakat ya bahwa hal-hal seperti itu mungkin apakah bisa ada lompatan itu. Tapi menurut hemat kami begini, jadi biasanya perkembangan masyarakat kan ada segmentasi yang memang suka online, kita pasti sudah sistem kita sekarang udah online base, jadi sudah bisa diakses dari manapun. Tapi di sisi lain juga ada masyarakat kita yang memang masih kurang dengan online kurang aware lah ya, jadi mereka lebih suka datang, dan ini tentunya hal ini masih banyak seperti itu. Jadi harapan kita tentu dengan pesimisme masyarakat tadi kita jawab dengan tahap-tahapan, karena jika tahapan milestone tadi sudah kita lalui, insya Allah itu semua akan berproses. Balik lagi di Bontang Dialog, saya masih bersama Kepala Dinas PTSP Bapak Pugu Harjanto. Saya ingin ngobrol banyak terkait yang tadi, yaitu mall pelayanan publik. Tapi kita mencoba masuk ke dalam karena di dalam kayaknya banyak hal yang bisa kita coba tanyakan ke beliau. Ya, mari kita masuk. Oke. Ya, pemirsa, saat ini saya di depan lobi pelayanan di kantor ini. Saya ingin lanjutkan yang tadi. Jadi ini semuanya akan pindah ke... Ya, seluruh layanan kita akan pindahkan di mall pelayanan publik. Tentunya dengan desain dan formulasi yang berbeda. Betul. Gitu. Jadi kita menyesuaikan juga dengan karena nanti alurnya mulai dari awal sampai akhir kita sesuaikan dengan proses-proses di izin nanti ya. Jadi biar saling nyambung, jadi kita sesuaikan. Pak Pugu, ada kecenderungan masyarakat memang selain Pak Pugu membangun sebuah formulasi yang nyaman, ada keluhan masyarakat, apakah terkait SDM dan lain-lain di pelayanan sendiri. Ada nggak komitmen Pak Pugu untuk meningkatkan SDM ataupun apa? Ya tentu SDM kita sangat komitmen ya, bagaimana sekarang ini kan harapan masyarakat sangat tinggi ya atas pelayanan publik yang cepat, ya, prosesnya juga nyaman juga tempatnya. Nyaman. Yang kedua juga front office kita juga yang tanggap dengan customer, ini juga menjadi hal yang penting bagi kami sendiri di BMPTSP, karena seluruh proses itu tentu berawal dari kepuasan konsumen. Dan ini yang ilmu yang harus kita amalkan juga di pelayanan publik, bahwa tahap-tahapan nanti di pengembangan SDM kita, kita juga akan mengarah kepada pelayanan publik yang service excellent nanti. Dan tentu di tahap-tahap tadi mulai dari IT-nya,
mulai dari performnya dan juga mulai dari personalitinya juga akan kita Personalitinya bangun. sudah mulai diinikannya, dan itu sudah sampai sekarang pun sudah Ya, mulai sudah. kelihatan begitu ya. Dan alhamdulillah di teman-teman kita yang tim IT kita juga ikut beberapa lomba-lomba dan lomba inovasi. PTSP sendiri kita di tahun lalu 2019 masuk peringkat 3 inovasi antar perangkat daerah, so kabupaten kota sekaltim. Sekaltim. Jadi peringkat 3. Ada produk yang di Ya, dan itu memang berawal dari pengembangan SDM kami, dan itu kita sudah terbiasa mencoba untuk saling menantang ya. Jadi challenge bagi teman-teman kita bagaimana mengembangkan layanan publik yang lebih bagus lagi, dan mereka juga menambah performnya di personalitinya tadi. Nah, Pak Buku, kebetulan Bapak adalah di penanaman modal atau termasuk saya coba tentang investasi. Beberapa selain City Mall nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan sehingga masyarakat tahu apa yang tahun 2020 ini. Ya, di tahun 2019 kemarin ada beberapa investasi yang cukup besar ya, kita alhamdulillah sudah kita kawal dan sudah running sekarang, sudah jalan. Untuk City Mall sendiri mungkin di dalam bulan ini juga mereka udah running. Ini sudah terkonfirmasi dengan pihak manajemennya. Nah, untuk beberapa proyek baru nanti di 2020, pertama selain dari mengawal proses tahap konstruksi investasi yang sudah masuk, kita juga akan mencoba menggandeng beberapa investor dari sektor lain. Ini yang akan kita coba mengembangkan di sektor kepariwisataan. Makanya kemarin kita sudah undang teman-teman dari Dinas Pariwisata. Nanti juga sudah kita siapkan planning forum regional investment antara Bontang, Kutim, dan Berok. Bagaimana mengekspor daerah utara dan utara timur ini bisa lebih maksimal lagi ke pariwisataan. Tentu kita sangat berharap dengan pengembangan IKN nantinya, Bontang sebagai daerah penyangga juga memiliki hal yang positif yang akan kita dapatkan dari perkembangan tadi. Nah, itu yang saya tangkap, artinya pariwisata masuk, investasi pembangunan juga masuk, terus akhirnya terbentuklah sebuah mall yang pelayanan publik itu. Dengan hadirnya mall pelayanan publik tadi, harapan kita bisa mengakomodasi kebutuhan investor yang mungkin saja bisa jadi dia baru sekali datang ke Bontang, tetapi sudah bisa merasakan layanan publik kita yang lebih bagus lagi. Nah, seperti halnya ketika nanti di 2020 juga sedang kita proses untuk tahap pengembangan pelabuhan peti kemas. Di Lokwan. Nantinya yang akan dikembangkan oleh Pelindo. Harapan kita di sana juga akan tumbuh pengolahan industri yang mungkin menengah yang juga bisa maksimal dengan hadirnya beberapa investasi tadi. Ya, Pak Buku, saya kembali lagi ke mall pelayanan publik tadi. Kira-kira berapa tahun masyarakat harus menunggu hasil dari itu? Ya, jadi target kita di mall pelayanan publik ini di tahun ini kita finishing untuk perencanaan. Yang kedua juga koordinasi dengan Kemenpan RB untuk penetapannya. Jadi tahun ini semoga bisa segera ditetapkan, dan tahapan nanti pembangunannya di 2021. Dan harapan kita di 2021 sudah bisa opening untuk mall pelayanan publik itu. Secara keseluruhan dari perencanaan, terus tahapan dan perizinan tadi sudah mulai dilakukan. Kira-kira apa yang saat ini Pak Buku inginkan terhadap masyarakat? Ya, tentu yang paling utama adalah masyarakat Kota Bontang bagi kami ya dari di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu tentu adalah dukungan yang positif dari masyarakat kita. Bukan hanya dari sisi layanan publiknya, tetapi juga awareness kita pada investasi. Jadi dengan investor yang masuk kita juga sangat aware. Jadi yang kedua kita juga ramah bagaimana investor masuk bisa dengan baik bekerja sama dengan masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah, dan juga tentu komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat juga dengan investor. Dan ini akan harapan kami di PTSP menjamin investasi mudah, bisa cepat, tapi kami juga harus bisa memfasilitasi bagaimana masyarakat ikut terlibat di dalam proses
investasi tadi. Nah, di situ tentunya ada kendala maupun ada hambatan. Ya. Kira-kira saat ini dalam proses pengembangan inovasi tadi dan sampai terbitnya mungkin city mall atau yang lain, apa yang menjadi hambatan, Pak? Ya, dari secara teknis mungkin hambatan masih ada beberapa regulasi di NSPK di kementerian ya, yang kita juga sambil kita komunikasikan dengan pemerintah pusat untuk dievaluasi. Semoga di indeks easy of doing business kita bisa diperbaiki dengan tentunya harmonisasi peraturan-peraturan dari kementerian tadi. Itu yang secara teknis. Yang kedua tentu dari sisi penganggaran. Nah, karena untuk membangun satu fasilitas tentu kita juga perlu budget yang cukup, sehingga dari awal kita sudah memohon komitmen dari kepala daerah dan juga ketua DPRD. Sehingga antara eksekutif dengan legislatif juga saling mendukung bagaimana proses itu bisa berjalan dengan maksimal. Tapi yakin ya itu bisa di... Insya Allah sudah dengan adanya bukti komitmen beliau ya, jadi alhamdulillah insya Allah tidak ada kendala. Di segi eksternalnya, kemasyarakatan, sosial masyarakat gimana? Kalau untuk masyarakat sebetulnya bukan pada tahap hambatan, tetapi pada tahap harapan. Harapan, ya. Jadi harapan masyarakat yang tinggi tentu ini yang menjadi penyemangat daripada DPM PTSP untuk bisa segera memperbaiki layak proses pelayanan publik. Yang kedua juga dari harapan tadi semoga bisa lebih maksimal lagi bagaimana pemerintah juga merespon daripada harapan masyarakat. Ya, baik. Pak Puguh mungkin bisa mengambil closing statement bahwa konsep pemerintahan Kota Bontang semakin lama kan semakin membaik, diikuti dengan berbagai macam inovasi termasuk Pak Puguh lakukan. Kira-kira Pak Puguh bagaimana optimis ini bisa terbangun? Kira-kira mungkin punya sesuatu hal yang bisa disampaikan masyarakat bahwa pemerintah komit akan terus membangun sebuah perbaikan gitu. Baik. Pemerintah Kota Bontang dengan salah satu misinya Smart City kan. Jadi kita akan mencoba PTSP juga berperan bagaimana mendukung pencapaian Smart City melalui Smart Service, khususnya di layanan publik. Nah, di proses tadi ada beberapa elemen yang harus saling mendukung, mulai dari pemerintah, masyarakat, swasta, dalam hal ini investor. Yang kedua, yang selanjutnya IT dan juga media sosial. Jadi ada 5 elemen plus satunya akademisi. Dari 6 elemen tadi harapan kami di proses-proses tahapan pelayanan publik semoga kita bisa tentu mencapai ya tahap-tahapan yang responsif atas harapan masyarakat. Tentunya dengan ditunjang bagaimana semuanya elemen bisa saling mendukung. Dan tentu yang paling penting di sini adalah goalnya bagaimana kepuasan atas pelayanan publik sendiri yang menjadi tujuan daripada proses tahap-tahapan di PTSP. Nah, pada kali ini harapan kami di PTSP tentu bagaimana seluruh elemen tadi, 6 elemen tadi bisa sampai saling berkolaborasi, bagaimana bisa saling mensupport dan mendukung bagaimana Bontang ke depan bisa betul-betul menjadi smart city yang juga ditunjang dengan fasilitas smart service untuk khususnya di pelayanan publik. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Puguh atas waktunya. Ya, pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita dengan Kepala Dinas PTM PSP ya, DPM PTSP ya. Memang nggak sulit karena panjang sekali. Namun apa yang sudah kami bahas tadi, saya kira Bapak Ibu sekalian pemirsa PKTV sudah sangat paham bahwa kinerja pemerintah tidak hanya kelihatan benar-benar kerja. Kita tinggal nunggu hasilnya nanti. Baik, kita akan ketemu lagi dalam Bontang Dialog pada episode yang akan datang. Saya Teguh Suwarjono beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.